Nanti sakit sedikit pasti set. Dia pulang, mama sakit ya. Tadi mama makan di mana? Lama-lama kita tuduh semua orang yang ada di siku mana. Betul? Di sini ada yang tukang batudu. Dia ibu-ibu kok bapak-bapak. Yesus baik buat saya. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan hari ini biar menjadi waktu terbaik buat kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita malam hari ini, tema kita, ini tema untuk perayaan Paskah. Tak terpisahkan dari kasih Kristus. Sebuah refleksi dari surat Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Dan saya akan bacakan buat kita. Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Biar saya tetap di sini saja supaya lebih gampang dilihat oleh semua, karena ada juga yang di luar. Saudara-saudara, saya kira kita semua familiar dengan ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun tak. Saudara tahu lagu ini kok? Tahu? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, ketika saudara tadi ada yang sampai tutup mata dan mengatakan apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kelaparan kah? Saudara supikir baik-baik. Supikir baik-baik bahwa nanti kelaparan pun tidak akan pisahkan kita dari kasih Kristus. Sudah pikir. Jadi lapar juga tidak apa-apa. Biar miskin tidak apa-apa. Saya lihat saudara ragu-ragu sekali untuk mengatakan itu. Kenapa hal ini saya mulai di awal saudara-saudara? Karena ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Teks ini berkaitan sekali dengan sebuah keyakinan iman. Yang tidak beriman tidak usah pakai perasaan untuk omong di sini. Karena ini hanya pernyataan orang beriman. Paulus mengatakan ini karena dia sungguh-sungguh mengalami sesuatu dengan Tuhan. Paulus bilang penderitaan ringan yang saya alami tidak dapat dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan sudah kerjakan buat saya. Paulus bilang penderitaannya itu ringan-ringan. Saya coba periksa sejumlah hal yang menjadi penderitaan Paulus. Satu, Paulus pernah tenggelam di laut. Ringan. Supaya kalau ada yang bilang ringan, coba ikut saya weba. Saya lepas dia di situ baru dia tahu ini ringan atau berat. Paulus pernah di penjara, ringan. Paulus pernah dicambuk. Dalam tradisi cambuk Romawi itu satu kali hukuman cambuk kena pukul 39 kali. Di ujung cambuk itu ada semacam gading yang melengkung begini. Jadi kalau dia kena diisi, dia tarik bawah satu kali. Ringan. Tapi kemudian Paulus bilang ini ringan.
Kenapa? Bagi dia ini belum seberapa kalau dibanding dengan penderitaan Kristus yang luar biasa. Makanya tadi saya tanya kembali kepada saudara, apa memang su pikir baik-baik? Karena banyak orang ini mengikut Tuhan ini belum tentu baik-baik dengan Tuhan, belum tentu. Hal ini serius saudara-saudara, karena kita pun tema bilang begini, tak terpisahkan. Tak terpisahkan itu artinya tidak terpisah. Tidak terpisah itu artinya melekat. Pakai bahasa Kupang bilang malengket. Berarti kalau saya di mana, Tuhan pun ada di, yakin. Jadi kita di mana, Tuhan ada di situ, yakin. Tapi itu kita melengket dengan Tuhan atau Tuhan duduk di sebelah kita di lain tempat. Ini hal serius. Saya berefleksi saudara. Ketika Tuhan menyebut akulah jalan, dia bukan sekedar jalan biasa. Dia sekaligus adalah tujuan. Dia sekaligus tujuan. Contoh, saya dari El Tari menuju ke sini. Ikut jalan toh? Waktu saya sampai di Getsemani, jalan di depan masih penting kok tidak buat saya? Waktu saya sampai sini itu jalan raya di depan masih penting buat saya tuh. Kalau begitu dia sekaligus menjadi tujuan. Ada banyak orang berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk kepentingannya, tapi Tuhan tidak menjadi tujuan. Jadi kalau kita bicara dengan pasti bahwa kita belum tentu terpisahkan dari kasih Kristus, saya kira itu rugi. Saya kasih contoh. Ada satu anak muda bikin rumah bagus sekali. Di lantai 1 bagus, lantai 2 lebih bagus lagi, lantai 3 lebih bagus lagi. Sampai lantai ke-7 itu paling bagus. Setelah semua itu sudah bagus-bagus, dia pikir tahu Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan hadir di satu rumah. Oke, orang datang. Dengan Tuhan sama-sama. Rupa-rupanya dia sudah siap yang paling bagus untuk Tuhan. Dia kasih Tuhan itu di lantai 7 karena fasilitas terbaik ada di lantai 7. Lalu saudara tahu, malam hari itu cerita-cerita habis dan Tuhan, dia bilang Tuhan naik kau tidur sudah. Tuhan sampai di lantai 7, dia turun di bawah, dia di lantai 1. Pas mau tidur begini, tiba-tiba dia rasa ada yang dobrak pintu. Dia coba cek, ternyata ada iblis 3 orang. Itu iblis 3 orang. Oh iblis 3. Jangan orang, iblis 3. Nanti kalau orang sudah di iblis lah, saya tidak mau. Ada iblis 3. Dorong, baku dorong pidatan dengan sekuat tenaga, dia berusaha begitu rupa. Terakhir itu iblis kalah 3. Selesai. Besok malam, pas dia mau tidur lagi, dia rasa ada yang dobrak pintu. Dia datang, ternyata iblis bukan saja 3, dia tambah 9. Jadi berapa? 2. Baku dorong pidatan. Terakhir dia menang, tapi dia rasa ini dia pun tenaga terakhir. Dia bayangkan, ini kalau besok dia datang lagi lebih banyak, saya sulit menang. Tiba-tiba dia pikir, loh, Tuhan kan ada di sini, tapi kenapa iblis datang di sini? Dia cari bab 2 di lantai 7. Dia bilang, Tuhan, yo, tidur kok? Belum. Kenapa? Bisa omong-omong sedikit? Oh bisa. Kenapa? Tuhan minta maaf. Kok Tuhan ada di sini, tapi kenapa iblis datang terus di sini? Coba cerita. Dia cerita kalau malam pertama 3, malam kedua berapa? 2. Harusnya kalau Tuhan ada di sini kan iblis tidak usah ada di sini. Tapi kenapa iblis ada di sini? Tuhan tanya itu di lantai berapa? Lantai 1. Tapi di lantai 7 tidak ada. Oh iya. Bapak bisa ceritakan sedikit kenapa? Tuhan bilang begini, anaknya, lu taruh saya di lantai 7. Lantai 7 itu karena saya ada, iblis tidak datang. Lu tidak taruh saya di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Karena itu iblis tahu engkau sendiri, makanya dia datang di situ. Apa maksud dari kisah ini? Banyak orang pikir dia tinggal sama-sama dengan Tuhan, tapi dia tidak mempercayakan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang punya kamar doa tuh ada di rumah. Bagus kan kalau ada kamar doa. Yang di dalamnya ada gitar. Itu gitar tidak boleh menyanyi kisah kasih di sekolah. Hanya boleh lagu saya mau ikut Yesus. Bagus kan? Tapi Tuhan dia hanya taruh di dalam kamar doa. Di ruang tamu Tuhan tidak ada. Di kamar tidur Tuhan tidak ada. Di semua tempat Tuhan tidak ada kecuali di kamar doa. Hasilnya
Yang lebih berkuasa di itu rumah bukan Tuhan. Dia yang berkuasa. Saya tambah satu. Saudara lihat bahwa kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam rumah kita, aman kok tidak? Aman kok tidak? Yakin aman. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Tuhan ada di sebuah rumah, Tuhan ada di saudara rumah, suami-suami akan takut pukul istri. Istri takut maki suami. Kenapa? Karena Tuhan ada. Saya kasih contoh. Suami-suami, istri-istri kalau bertengkar, itu kalau pendeta datang saja dong perasaan. Betul kok tidak? Itu baru pendeta. Ada ribut, maki, segala macam. Tiba-tiba pendeta bilang, "Shalom, selamat malam, untuk kuju baik." "Shalom Bapak, aduh, shalom. Aduh, shalom Bapak, mari, aduh. Mari Mama, mari Teh, aduh, mari." Itu baru pendeta. Apalagi jadi kalau Tuhan ada di rumah saudara, setiap kali suami terlalu marah, kau mau tampeleng di pu istri, dia bilang, "Yeay, untung baik ada Tuhan." Kalau sone mama mati, untung baik ada Tuhan. Setiap kali mama terlalu marah mau maki suami, dia bilang, "Bapak, untung baik ada siapa?" Di sini ada suami yang biasa pukul istri? Ada. Bab tua ada di sini. Co tunjuk. Itu berarti tidak ada Tuhan dong, tidak melekat dengan Tuhan, tidak menempel dengan Tuhan. Di sini ada ibu-ibu yang biasa bamaki. Ada. Dia majelis atau jemaat? Atau majelis jemaat? Nah, ini yang jadi masalah buat kita saudara. Jadi saya bilang pada saudara, kalau melekat dengan Tuhan itu berarti kita ada di mana Tuhan ada di situ. Kalau baru pendeta ada saja kita superasaan, apalagi kalau Tuhan yang ada di situ. Jadi banyak orang mengaku percaya dengan Tuhan, mau jalan dengan Tuhan, tapi dia tidak rela menempel dengan Tuhan, tidak rela. Itu dia soal. Saudara-saudara, lalu mari kita lihat lebih lanjut. Ini tema dan ini pembacaan ini ringan sebenarnya. Untuk kita lihat dia mau berbicara tentang kasih. Tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Saudara boleh ikut yang saya ucapkan. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Oke, sekarang saya mau tanya saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, amin. Berarti Tuhan Allah mengasihi dunia, amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Saudara lihat, tidak terpatahkan oleh apapun. Lalu apakah karena dunia itu tidak mengasihi Tuhan Allah, lantas Tuhan benci terhadap dunia? Jadi kalau saudara mengaku punya kasih dan dekat melengket dengan Tuhan, sama-sama. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak bisa berubah menjadi kebencian. Ini dia pun soal. Saya mau tanya saudara, saudara pernah dengar ini kalimat kok tidak? Ketika saudara terlalu baik dengan satu orang, lantas dia tunjuk dia sifat asli, dan saudara tidak suka, lantas saudara bilang begini, "Saya terlalu sayang kamu, tapi mulai saya tahu lupu sifat begini, maaf." Setiap kali lihat lupu muka tuh saya raya. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak pernah bisa berubah menjadi. Itu yang membuat kalau orang mau ada di dalam kasih, orang bertanya, kasih Tuhan itu seperti apa? Yang tadi,
kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak berubah menjadi kebencian. Sekarang selanjutnya kita akan mendefinisikan itu lebih dalam untuk kita memahami siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan paling besar dalam teks ini dan tema ini adalah, lalu untuk apa Tuhan mengasihi saya dan saudara? Lalu untuk apa Tuhan mengasihi saya dan saudara? Sebab apa? Karena jawabannya sejak semula Tuhan telah mempersiapkan damai sejahtera bagi kita. Sejak semula, sejak awal Tuhan mempersiapkan. Kalau saudara baca teks sebelumnya, dia bilang begini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Bagi siapa? Bagi umat manusia. Bahkan ditentukannya sejak awal kita beroleh damai sejahtera. Tapi saudara tahu definisinya? Damai sejahtera itu ialah kebaikan, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu belum tentu dia baik semua yang kita rasa baik. Saya pakai contoh saja. Pernah sakit gigi? Saudara pernah sakit gigi? Sakit gigi enak atau tidak? Itu orang lain yang menyanyi juga kita tersinggung kan kalau sakit gigi. Kalau siapa sakit gigi, kalau saudara pernah alami, siapa yang waktu sakit gigi dia putar air gula baik-baik baru dia kumur. Dia bilang, kenapa pakai air gula? Pak, rayu ini virus, ini ulat supaya dia jangan gigit-gigit kita, biar pakai air gula. Begitu bisa? Dia tambah sakit atau kurang sakit? Tambah sakit. Jadi yang untuk mendatangkan kebaikan belum tentu semuanya manis. Ada juga yang tidak baik. Saudara pernah demam? Malaria pernah minum obat malaria? Manis. Yang suka pahit boleh angkat tangan. Oh, mama suka pahit. Daun pepaya tapi kehidupan pahit tidak mau toh. Nah. Jadi yang mendatangkan kebaikan itu saudara, belum tentu semua itu baik bagi kita. Saya perlahan-lahan ingin menyampaikan ini. Kenapa saudara-saudara? Karena banyak orang bilang tidak terpatahkan dari kasih, tidak terpisahkan dari kasih Kristus itu hanya kata-kata semata. Belum tentu itu menjadi sebuah pengakuan iman bagi seorang anak yang sakit. Kalau dia sakit, apa kerinduan dari dia mama, dia bapa? Kalau ada anak kecil sakit, kerinduan terbesar dari dia mama bapa adalah sembuh. Ini anak mau pakai cara apa saja, yang penting mau suang hijau, yang penting sembuh. Mau apapun yang penting sembuh. Sebagai pendeta saudara, kita jalan-jalan, pendeta, yo singgah dulu di rumah sakit. Kenapa? Ini sakit lah, itu sakit lah. Oke, semua sakit. Kita pergi, pas sampai dan bilang, tunggu dulu, kita doa dulu, Pak Pendeta soalnya. Pas kami doa habis, kami berdoa habis, dia pu istri langsung bilang, Pak, ini obat. Nah kalau memang obat sebegini, suruh saya berdoa untuk apa? Mulut kita berkata tentang Kristus, kita berdoa, tapi pengakuan kita tidak pada Tuhan. Amin. Di Getsemani ada yang sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa, Yesus tolong, tapi pengakuan kita tidak pada Tuhan. Saya lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Saudara percaya atau tidak? Kalau saya lahir besar di Soe, lebih banyak cerita tentang Surabaya. Saudara percaya? Percaya atau tidak? Kenapa saudara tidak mau percaya? Oh, saya Soe sekali. Oke, kalau begitu selanjutnya saya mau bilang begini. Ada banyak orang mengaku anak Tuhan, tapi mulutnya lebih banyak mengakui tentang setan. Contoh, dia jalan kok ada pohon besar, satu tegoyang di situ. Itu pasti di siku mana juga ada. Oh, mulut bicara Tuhan, pengakuannya di setan. Akhirnya dong pakai doa pitebang itu pohon. Ini tuh setan ini. Jadi harus tanya baik-baik. Nanti sakit sedikit pasti setan. Dia pulang, mama sakit ya. Tadi mama makan di mana? Lama-lama kita tuduh semua orang yang ada di siku mana. Betul? Di sini ada yang tukang batudu. Dia ibu-ibu kok bapak-bapak.
Ada di sini. Dia pakai baju warna hitam. Berarti dong. Saudara, jadi kita ini mengaku kita terlalu banyak bicara tentang Tuhan, tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Mulut kita justru mengaku iblis pun kelebihan, tapi kita mengaku ini anak Tuhan ini. Itu jadi saudara tahu. Kekristenan itu pun kelas ada 3. Nanti kita lihat kita ada di Kristen bagian mana. Pertama, Kristen yang pertama itu beragama tapi tidak beriman. Ada agama tapi tidak beriman. Ini penting. Kenapa? Ini Indonesia sekali. Ini NTT sekali. Kenapa? Di luar negeri agama tidak masuk dalam struktur berbangsa bernegara. Di Indonesia agama jadi bagian dalam ini negara. Mau jadi PNS, ASN harus ada agama kok tidak? Mau jadi polisi agama kok tidak? Mau jadi pendeta harus ada agama kok tidak? Mau jadi anggota dewan harus ada agama kok tidak? Akhirnya semua orang menjadi beragama, tapi belum tentu beriman, belum tentu. Apalagi kalau kita bicara tentang kekristenan di NTT, yang bawa tuh siapa? Yang bawa penjajah. Pendekatannya feodal, paternalistik. Datang berdiri di sini siram saja. Siapa kena Kristen? Menjadi beragama semua kan? Beriman belum tentu. Sama juga yang kita pu anak dong. Kamu katekisasi kok tidak? Berapa lama? 1 tahun ikut semua? Atau mama bantu telepon pendeta kok izin? Semua menjadi beragama, tapi belum tentu beriman. Satu baptis, semua baptis. Padahal dia kasih tahu biar Pak Pendeta, kita semua sudah tinggal nenek sah. Ini nenek sah. Nenek nilai sedikit mati, jadi bapak baptis memang sebelum dia mati. Menjadi Kristen toh, tapi beriman belum tentu. Itu kekristenan yang kelas paling bawah. Ada agama, tapi belum tentu itu tidak mungkin melengket dengan Tuhan, tidak mungkin. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Itu kelas 2. Sudah bertobat tapi tidak. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu di mana dia hanya omong. Waktu tahun 1970 pindah pisatu dia bangun lagi. Waktu tahun 1970 pindah pisatu dia bangun lagi. Waktu tahun 1970. Satu saat dia baru mau bangun, orang bilang 1970 sudah. Betul. Di sini juga ada yang bersaksi hanya tentang masa lalu. Ada 1970. Saya mau tanya saudara, Tuhan bekerja di 2018 kok tidak? Di 2018 Tuhan bekerja kok tidak? 2019 20, 21, 22. Nah kenapa 1970 terus? Jadi kita hanya melihat di masa lalu. Dia tidak ada masa depan. Dia sedikit-sedikit hanya masa lalu. Akhirnya itu jadi buat dia makan puji. Itu sulit melekat dengan Tuhan. Gampang terpisahkan. Kesaksian sudah jadi untuk urusan kesombongan diri. Yang ketiga itu kelas paling tinggi. Yang ketiga itu adalah berbuah. Yang ketiga itu apa? Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu tetap. Kalau Tuhan dipermuliakan itu kita mesti Sekarang saya bertanya pada saudara, tolong jawab. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Kok susah-susah gampang? Itu tidak ada jawaban. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Titik. Kenapa gampang? Karena ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Di sini ada orang yang bisa perintah ranting berbuah. Cukup melekat kepada pohon, buah keluar dengan sendirinya. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Sekali lagi, Yesus.
Apa? Sekali lagi. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Pasti apa? 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 Melekat kepada Tuhan, buah keluar dengan sendirinya. Banyak orang Kristen tidak melekat kepada Tuhan, tapi rindu berbuah. Akhirnya dia pembuah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Biasa makan. Hanya pakai foto toh. Iya. Jadi kalau mau berbuah, melengket kepada Tuhan, melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Dari kecil itu lagu sudah ada. Tapi berapa orang mau untuk melengket, melekat kepada Tuhan? Itu kan persoalan kita sebagai orang-orang percaya. Susah sekali. Yang sekolah tahu, yang cari makan di ada pohon ini, yang cari makan di pohon itu apa? Akar. Terus akar kirim pi mana? Daun. Di daun ada proses apa? Foto. Ya. Terus dia kirim ke mana? Ranting. Ranting berbuah tanpa disuruh. Mau supaya Tuhan Allah dimuliakan, berbuah. Saudara akan berdoa, Tuhan biarlah kemuliaan Tuhan terjadi di sini. Berhenti berdoa begitu. Melengket kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, buah keluar. Kalau mau supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, berbuahlah bagi Tuhan. Kalau mau Kota Kupang penuh kemuliaan bagi nama Tuhan, berbuah bagi Tuhan. Kalau mau rumah tanggamu ada kemuliaan bagi nama Tuhan, berbuah bagi Tuhan. Begitu. Baru kita bisa memahami ini, tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Kasih Kristus terlalu luar biasa, saudara. Saudara, beberapa minggu yang lalu, pemberitaan di Gemit ini kan bicara tentang apa ya? Tentang penderitaan. Penderitaan yang berlapis-lapis. Saya mau tanya saudara, saudara pernah menderita? Pernah? Tidak usah omong, saya lihat ini muka menderita semua. Kalau kita menderita, ya saya mau tanya, ini ibu-ibu, kan ibu-ibu banyak nih, saya tanya, ibu-ibu pernah rasa sakit melahirkan? Pernah? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Terlalu sakit. Beta sudah rasa, mau tahu sakit. Waktu dong sakit melahirkan, itu kan suami hanya di luar kau bilang Yesus tolong, tapi dong tidak pan, tidak pan. Su bilang Yesus tolong lagi dia bayangkan tertauin anak muka ke siapa paling-paling tidak pan. Sekarang ibu pernah sakit melahirkan. Sekarang saya mau tanya, ibu bisa cerita dia pun sakit? Bisa cerita sakit melahirkan seperti apa? Tidak bisa kan? Persis ketika saudara makan satu makanan yang paling enak. Katakanlah saudara makan bakso, itu bakso paling enak. Pernah makan bakso? Di mana? Terus saudara itu bakso, merasa itu bakso paling enak. Terus sekarang saudara bisa cerita enaknya itu bakso, bisa? Bisa cerita? Saudara tidak bisa akan menceritakan itu penderitaan. Saudara tidak akan bisa menceritakan itu enak selain kalau saudara merasakan langsung. Selain dari merasakan langsung. Kalau tidak, saudara tidak bisa bercerita apa-apa. Semua itu hanya omong saja, kecuali kita rasakan. Jadi kalau kita bicara tentang kasih Kristus, saudara harus menyiapkan diri masuk betul-betul dalam penderitaan Kristus. Baru bisa mengatakan, saya tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus. Tidak dapat. Kok kita puan aneh dong, iko katekesasi. Kita baru tabisi di abis dong, belum 6 bulan dong sudah tenden dong mama dan dong bapa. Bapak pendeta. Iya, tolong dulu. Tolong apa? Tolong saya dulu. Tiap hari tolong lusa. Kenapa? Bapak pendeta, kita sunika dinas sang. Dia tidak bisa pindah, hanya kita saya yang pindah. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak dong semua, kita mau bilang apalah yang. Terus dia pun mama bilang, orang tua ini kan tugasnya hanya urusan. Sudah terakhir kami pendeta hanya bilang hoang. Jadi kita ini terlalu gampang untuk pindah. Saya baru dihubungi oleh beberapa orang,
Saya baru dihubungi beberapa orang untuk kasih tahu dompu anak karena mau nikah dengan orang di agama yang lain. Terus bilang, Pak Pendeta, kok kita kan sama sang. Jadi waktu mau dampingi saya bilang, Bapak dan Mama itu, Bapak dan Mama pu anak, tolong kasih tahu memang dia, atau Bapak dan Mama mesti tahu sejak awal bahwa orang yang sementara jatuh cinta sulit untuk dinasehati, sulit. Pernah jatuh cinta? Pernah. Kamu pernah jatuh cinta? Saya prihatin dengan kamu. Orang kalau jatuh cinta itu kita sulit nasihat dia, sulit. Syukur kalau saudara jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan barang lain, jatuh cinta dengan HP, kita sulit untuk kasih pindah dia. Betul kok tidak? Ini suami istri itu masing-masing pegang HP itu tidak omong, tidak. Dong senyum-senyum sendiri. Padahal tidak lahir kita dengan HP. Dulu belum ada HP, hanya pakai telepon rumah, kan kita jalan ke tidak ada beban. Sekarang kalau kita lupa HP di rumah, aduh, akan lari pulang. Pas sampai itu memang ada SMS yang masuk dari Telkomsel. Kita sulit terpisahkan dari itu. Weh, siapa yang bisa jadikan Tuhan lebih dari itu? Ada satu waktu Tuhan nasihat, dia bilang begini, ingat murid-murid, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Dia mau kasih tahu yang ikut dia bilang begini, pikir baik-baik, pikir baik-baik untuk ambil keputusan ikut Tuhan Yesus. Dan itu keputusan harus keputusan yang paling tinggi. Tidak boleh ada satu alasan lain yang lebih tinggi dari keputusan itu. Kalau saya pikir baik-baik, silakan ambil keputusan. Kalau tidak, betapa sulitnya. Oh, itu tantangan kita, saudara. Siapa yang barangnya pisahkan kita dari ini? HP ini. Saya mau tanya, kalau sebentar saudara pulang dari sini, lupa HP di gereja, datang cari kok tidak? Datang cari kok tidak? Kenapa datang cari? Kenapa tidak kasih tinggal kok koster dapat? Kenapa saudara tidak kasih tinggal? Kenapa coba? Karena apa? Mahal kan? Penting kok tidak? Penting. Makanya saudara datang. Itu pas mau masuk rumah, ingat HP, saudara balik motor, telepon koster, lihat mama pu HP. Di mana? Di gereja. Mama duduk di mana? Di semua bangku. Cek. Karena penting. Karena penting itu biar kita mau kemana pun balik kembali. Amin kok tidak? Tapi coba sebentar saudara pulang, lupa kulit gula-gula yang saudara rencana buang di tempat sampah tapi lupa. Nanti kembali. Jadi tergantung seberapa mahalnya Tuhan di kita pu hidup. Kalau dia mahal, kalau dia penting, kita tidak mungkin terpisahkan. Saudara tahu, saya pernah kasih contoh di sini. Berdoa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Betul. Sopan kok tidak? Betul. Coba besok ikut gereja. Terus ibu pendeta dua-dua waktu pimpin, ibu pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata, separuh bilang, betul. Di Getsemani ada majelis ko jemaat. Majelis jemaat. Saudara mau terpisahkan, kok tidak terpisahkan ini? Kalau penting, kok mama-mama dong ini nonton sinetron, yang belum nonton habis tahu dia pu hasil akhir. Pindah kok tidak? Ada pindah kok tidak? Tidak pindah toh? Tapi doa dong bisa pindah. Wih, ini saudara lebih cinta sinetron, bukan Tuhan Yesus. Dong undang kita syukuran di rumah. Pendeta pi khotbah terus tengah khotbah pendeta bilang, saudara-saudara, kita nyatakan syukur bersama-sama dengan keluarga di dalam doa syukur, di dalam doa syafaat. Pas kita mau tutup mata begini, ibu-ibu dong bangun kok langsung jalan saja. Bahkan baku ajak lebih.
Langsung di belakang ini. Sampai belakang, yang ketua dapur itu sen ibu-ibu di belakang bilang, sudah syafaat. Ini siap, sudah siap. Kuah tadi suka panas, padahal hanya kacang brenibol. Di sini ada yang ketua dapur, yang mana ini juga bertobat sudah mama. Baru kuah kacang saja memisahkan kita dari berdoa. Baru kuah kacang. Mama pendeta dua-dua. Saya ini tidak tahu. Saya tidak tahu di Getsemani itu seperti apa. Tapi karena saya melayani di seluruh Gemit, saya kelilingin Gemit ini semua. Saya kadang-kadang aneh. Terakhir saya pendeta jemaat sekarang. Kalau ibadah syukur begitu. Ada hal yang menarik. Waktu ibadah sedikit orang. Pas makan saya ulang. Waktu ibadah sedikit orang. Amin. Pas makan tambah kok kurang. Oh, berarti kita kesama Kadang-kadang dompu rumah itu di samping tanpa ibadah. Terus istri bilang di suami, papa, sudah, masih ibadah. Hai. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Lebelia kau bertobat sudah. Jangan omong terlalu banyak soal kasih Kristus. Kalau hal-hal begitu kita tidak ikut. Saya punya potongan video satu yang beredar cukup luas, orang suka berganggu saya. Ketika saya bilang, memang yang paling banyak dikorbankan itu Tuhan. Tuhan yang paling banyak kita korbankan. Kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Pilih mana? Pilih pesta kok ibadah. Ibadah kok pesta. Pesta kok ibadah. Pilih pesta juga tidak apa-apalah. Jangan terlalu rohani juga. Yang menjadi soal itu bukan kita pilih pesta atau ibadah. Alasan kita memilih itu yang biasa jadi masalah. Kalau kita tanya, Bapak, kenapa tidak pilih pesta, tidak pilih ibadah, mau pilih pesta? Dong biasa bilang, aduh, tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung, perasaanku tidak. Wih, itu kita pun perasaan. Wih. Rumah undang. Tapi kalau saya yang tanya dan jawab begitu, Bapak, kenapa tidak pi ibadah ma pi pesta? Minta maaf Pak Pendeta, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung? Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung? Ada. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Wih, kita ini memang aneh betul. Saudara, waktu COVID baru pertama kali buat kok gereja tutup kira-kira 2 tahun lalu. Pas 2 tahun lalu mulai COVID ada pengumuman untuk beribadah di rumah. Waktu kami mulai persiapan, hari Sabtu saya bilang saya punya istri, Mama, minta tolong Simon dulu kau ambil mimbar ya. Simon itu koster di Agape. Bilang Simon bawa mimbar di rumah supaya besok kita ibadah. Ibu pendeta bilang, tidak usah. Tidak usah kenapa? Besok kita tidak ibadah. Ibadah. Lalu kenapa tidak mau kasih Simon bawa itu barang? Terus istri bilang saya, Papa pendeta? Oh iya. Bapak, besok itu buka Bapak pun kolar ini, Bapak pun jubah itu. Besok itu Bapak seorang kepala rumah tangga yang mau pimpin istri dan anak-anak untuk ibadah. Bapak bukan sapa-sapa besok selain kepala rumah tangga. Besok kami mulai ibadah. Waktu masuk dia punya lagu pertama, saya lihat saya punya istri menangis. Pas habis ibadah saya tanya, Mama, tadi saya lihat waktu mulai Mama menangis. Boleh cerita sedikit? Ibu bilang begini,
Saya ingat ketika gereja mula-mula berdiri, orang-orang sangat sulit dapat kesempatan beribadah, sangat sulit. Secara politik, secara sosial, dorang sangat-sangat tertekan, sangat sulit dapat. Mereka kalau beribadah tuh harus sembunyi dari satu rumah ke satu rumah, dari satu rumah ke satu rumah. Dalam kesempatan makin terbuka, gedung kebaktian makin banyak. Orang mulai meninggalkan ibadah-ibadah di rumah dan pergi ke gereja. Akhirnya banyak orang bisa jadi pendeta, penatua, diaken bagi orang lain per rumah. Tapi dia tidak bisa jadi pendeta, penatua, diaken, pengajar bagi rumahnya sendiri. Kita lebih sibuk untuk urusan-urusan di dalam gereja, tapi di rumah tidak bisa. Saya bayangkan, oh memang betul ada 1-2 orang ketika bilang liturgi gereja Sukirim, yang pimpin ibadah Bapak. Nah ini Bapak dong, ini kan tahu sendiri toh. Pas mama de anak susiap habis, Bapak datang terakhir. Bapak pakai batik rapi. Pas Bapak pun masuk begini, anak-anak do langsung wih. Pas anak-anak wih, Bapak nah bosong ibadah sendiri sudah bersetan. Bab tua langsung tersinggung. Itu bab tua ada juga di Getsemani. Dia paham apa? Jadi betapa saudara lihat ibadah ini kok jadi masalah. Tapi saudara mau bicara tentang tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Kalau saudara pernah mencintai, atau nanti dulu itu kan kita pacaran belum ada ini Android dong. Saya ngajak lewat kau lihat dia per rumah sah. Itu ke hati gembira. Itu baru lihat. Kalau saudara pernah mencintai, suka baomong dan dia kok tidak? Baomong. Kalau saudara tidak terpisahkan kalau baomong, banyak orang saya uji saya pun diri, saya uji dan sejumlah orang. Saudara, ada yang susah tidur kok? Ada yang di rumah susah tidur? Ada. Mau tahu dia pun jalan keluar supaya bisa tidur? Mau? Pi gereja. Saudara ini nonton TV biar sampai jam 2 pagi sulit mengantuk kan? Coba ikut gereja. Pas penatua bangun kau bilang pembacaan hari ini, mam tua langsung. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi, langsung betul kau tidak? Kenapa nonton TV kita tidak mengantuk, pas dengar firman kita mengantuk? Karena apa coba? Ini kan soal kita suka kok tidak suka. Kalau kita suka itu kita pun mata begini. Itu tanya semua orang. Tapi pas tidak suka. Jadi kalau saya khotbah, orang mengangguk itu, saya lihat Bapak, anggukan itu ada 2. Pertama itu kalau dia pun tempo tetap, oh mantap itu, mantap. Apalagi kalau dia bilang mantap. Tapi kalau dia pun tempo berubah, turun lambat, naik agak cepat. Oh, kalau dia pun cara turun begini, oh itu jantan, itu dia tidak dapat apa-apa. Di sini juga ada yang kalau dia dengar khotbah itu dia sengaja kayak memikirkan dalam betul dia. Cek teh itu parah. Itu parah. Jadi kalau ada susah tidur, pi mana? Wah ini obat tahu baik kok tidak nanti coba. Saya mau tanya dulu, kenapa malam puji-pujian malam hari ini penyegaran iman, kok yang lebih banyak mama-mama Bapak-bapak gue, minta maaf ini mama janda semua. Ini dong mama janda paling banyak kok. Tidak. Teh bapak. Wih kita nih kayak kadang-kadang kayak apa kuang. Ini bapak-bapak dong ini pemalas gereja. Tapi kalau kita tanya bilang Bapak,
kenapa kok setengah mama sendiri pi gereja? Bapak bilang, Bapak pendeta, waktu Bapak dong kas nikah kami, saya dan mama, kami dua telah menjadi satu. Karena kami dua menjadi satu, maka mama supi itu sama dan Bapak supi itu. Oh, jadi kalau mama sumakan sama dan Bapak sumakan, memang susah juga. Ini aneh betul. Ini ibu-ibu don ju satu. Don datang gereja jalan sendiri, saya jalan santai-santai. Baru kita tanya, ma, teh Bapak? Cuma tua santai, tahu sendiri teh. Su tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Karena, aduh, ada yang salah di kita pu hidup. Tapi bicara bilang tidak akan terpisahkan. Omong kosong itu. Betul kok? Mama, betul? Teh Bapak? Aneh kita pu hidup ini, saudara. Tapi kita bicara tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Itu datang dengar firman. Belum soal yang tadi yang kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak satu pun. Sudah dianjang lanjut. Itu penting. Pak Semniti cerita saya kisah ini. Ada dua keluarga, satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang ke yang laki-laki kasih tahu, kakak, hari Minggu begitu kakak tolong jemput kakak pu Adinona kau antar pi sekolah Minggu Iya. Hari Minggu itu anak laki-laki jemput yang perempuan bawa pi sekolah Minggu. Sampai di sekolah Minggu yang nona masuk kau ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar kau tunggu. Pulang sama-sama. Beranjak jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki tetap jemput, tapi sampai gereja yang nona ikut katekisasi, yang laki-laki duduk kau isap rokok di luar. Rupa-rupanya dorang dua jodoh, dorang dua menikah. Setelah menikah yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Hujan, angin, guntur, kilat dimanapun, bapak tua setia antar dia pu istri. Tapi sampai sana, ibu masuk kau pimpin di dalam, bapak tua main kartu dan kawan don di luar kau tunggu. Satu saat dong mati-mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju surga, Simon Petrus berdiri memang di pintu surga. Lihat dia punya istri datang, Simon Petrus bilang, Mama Shalom, mari silakan masuk. Lihat dia punya istri masuk, yang suami juga cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk, Simon Petrus bilang, Bapak sabar dong, Bapak sabar dong. Dia punya suami yang sabar, kenapa? Bapak sabar sedikit. Hei, yang masuk itu saya punya istri. Betul, itu memang Bapak punya istri, tapi dari itu hari kan Bapak antar-antar satu. Jadi ini hari Bapak antar saya. Bapak pu tempat yang di sebelah sana yang api menyala itu. Saya mau tanya, tadi ada suami yang antar saja. Terus ada kasih tahu bilang kalau su habis na WA kok dia jemput ada. Ada. Pulang kasih tahu bapak tua bilang ada salam dari Simon Petrus. Saudara, kita nih omong bilang tidak terpisahkan dari kasih Kristus, tapi betapa sulitnya betul. Betapa sulit. Ini orang dong ini kalau ini mau Paskah, mau Natal itu kan kita hampir setiap hari gereja. Orang dong purasa pun berbeban ini tidak ada dua. Kalau tiap minggu ada perayaan itu biar nonton berulang-ulang tidak apa-apa. Kumpul keluarga berulang-ulang tidak apa-apa. Pesta berulang-ulang tidak apa-apa. Tapi coba kalau bilang gereja berulang-ulang. Wih, kemarin lah, ini hari lah, nanti besok pagi lah, aduh. Senin pagi, aduh. 4 kali nih kita rasa kayak apa kok? Baru 4 kali ini kita sudah tidak bisa lagi. Tapi kita rasa kita menyatu dengan Tuhan. Hei, kalau saudara cinta kepada seseorang, rasa kepingin bertemu itu terlalu tinggi. Betul? Pernah cinta? Atau gagal? Kalau kita cinta Tuhan ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus
Yesus selamat. Meskipun apa? Meskipun badai silih ganti dalam hidupku. Apa? Saudara yakin begitu? Itu saya harus kasih ingat berulang-ulang soal keyakinan saudara, soal semua hal yang saudara ungkapkan. Karena kata-kata itu kan satu hal yang bisa kita omong-omong sah, tapi betul-betul tidak menyatu dengan kita. Lantas kita kepingin untuk menyatu dengan kasih Kristus. Kristus ini kan bicara tentang kasih yang besar. Tapi mari kita cari dia pun jalan keluar. Mari kita cari dia pun jalan keluar. Saudara, ini orang-orang penginjilan dong yang biasa pakai contoh ini buat saya. Saya mau minta tolong, adek, mari bantu Om Pendeta. Mesin saya. Saudara mari. Adek bantu Om Pendeta. Supaya kita menyatu dengan Tuhan. Saudara jangan pernah mencoba untuk saudara yang pegang Tuhan kuat-kuat. Makin pegang kuat-kuat, saudara makin gampang lepas Tuhan dan tidak menyatu dengan Tuhan. Anggap saja ini tangan Tuhan. Dan ini tangan dari orang berdosa. Anggap saja. Ini hanya anggap saya. Jangan. Nah, sekarang kita minta tolong dia pegang saya. Kuat, lebih kuat, tambah kuat, lebih lagi. Ini paling kuat Sekarang Om Pendeta tanya. Kalau pegang kuat begini, lebih kuat. Bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit? Bisa. 1 jam? Bentar. 1 hari? Tidak bisa. 1 minggu? Tidak bisa. 1 bulan? Makin kuat dia pegang, makin cepat dia lepaskan. Yang benar adalah Tuhan yang pegang kita. Ada waktu di mana kita letih lesu tidak berdaya. Tangan Tuhan tidak lepaskan kita supaya kita tetap adanya. Amin kok. Terima kasih ya Kak. Tuhan berkati. Silakan. Jangan saudara yang berusaha untuk pegang Tuhan. Teori tentang itu Tuhan yang pegang kita, bukan kita yang pegang Tuhan. Banyak yang bagaya, Pak Pendeta saya ini punya jam doa, setiap 4:30 pagi saya harus berdoa Pak. Tidak salah kan? Tidak salah. Yang jadi salah tuh kalau kita rasa selesai. Baru pulang tidur jam 2:30. 4:30 saudara bangun berdoa, saudara bisa rasa itu doa. Tuhan terima kasih kami saudara. Tapi aktivitas rohani kan jalan. Seolah-olah kita dekat dengan Tuhan. Padahal sungguh-sungguhnya kita bersungut-sungut dengan itu keadaan. Ada sejumlah orang mengaku dekat dengan Tuhan. Tapi bukan kasih yang dia rasakan. Yang dia rasakan itu sebuah hukuman. Contoh, ada banyak ibu-ibu iris sayur di dapur. Iris-iris sayur karena dia pun jari. Dia, aduh Yesus Tuhan ampun saya. Aduh Yesus ampun. Saya salah apa sampai... Kalau setiap kesalahan kita Tuhan izinkan kita iris kita pun jari 1. Saya rasa kita suka iris dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tuhan itu kalau mau peduli dengan kita punya yang tidak baik dong semui. Saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia ini. Kasihnya yang besar itu yang membuat kita ada hingga hari ini. Tapi berapa orang mengaku tentang Tuhan pun kasih itu. Dulu waktu masih belum COVID ke sekolah. Mau ujian begitu banyak orang tua telepon saya, pendeta, yuk doa dulu. Kenapa? Laki-laki ini mau ikut ujian Bapak mah berat. Oke, suruh dia belajar sambil kita dukung doa suruh dia belajar. Di luar dugaan ranking 1 nilai paling tinggi. Bikin syukuran di rumah, undang pendeta. Waktu pendeta sampai pendeta bilang, dari ke mana? Woi Bapak, ranking 1. Woi luar biasa. Memang kami keturunan orang pintar-pintar semua. Nah kok yang tadi bilang berat-berat itu siapa? Jadi waktu susah itu Tuhan. Nanti kalau kita nih kadang-kadang memang. Bapak mama nanti pulang tolong kok ibadah di rumah. Pulang ibadah saat di rumah. Bapak mama kau rasa itu penting, pulang ajak istri kau ibadah. Memang ada tantangan cuma coba Hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga aman, masuk hari keempat Bapak bilang di mama, biar mama, iya, coba mama deh anak-anak donte papa pun pinggang kenapa kok mama.
Masuk hari kelima mama bilang bapak cok kita lepas anak dong sendiri, jangan sampai kita dua ada tuh yang dong terpaksa ikut. Hari ke-6 bubar itu ibadah. Supaya coba kok bubar. Nah ini yang jadi soal. Jadi kasih kok Tuhan bantu atur kita baik-baik, amin kok. Jangan kita juga paksa diri kok atur Tuhan. Saudara, yang paling penting dalam tidak terpisahkan dengan Tuhan itu adalah membiarkan seluruh pikiran dan perasaan kita Tuhan yang atur. Itu sekaligus menjadi doa. Banyak orang bisa berkata-kata dengan Tuhan tapi belum tentu membiarkan pikiran perasaannya Tuhan atur, belum tentu. Kenapa harus kasih pikiran Tuhan atur? Saya mau kasih saudara, pikiran Tuhan hanya ada di sini, tapi kalau Tuhan tidak pegang kita liar ini pikiran, liar. Kita bisa duduk di sini, mak kita pun pikiran mangkali ada di jalur 40, mangkali di Pengkase, Oeleta. Perasaan Tuhan hanya di sini, tapi kalau tidak kasih Tuhan atur, liar. Jadi kalau mau melekat dengan Tuhan, yang paling pertama kasih pikiran perasaan. Kata-kata, kata-kata. Kita hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan itu tidak akan mengenyangkan lapar kita. Siapa yang terlalu lapar dia masuk di satu warung dia baca nasi ayam. Aduh saya suka kenyang ya terima kasih. Baca langsung kenyang. Kan mesti makan. Kalau kita hanya habis di dalam dunia kata-kata, tidak bisa. Bapak mama, makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya biasa bilang begini, ini suami-suami dong ini. Kadang-kadang mama bikin apa-apa dong tidak terima kasih. Mama siap makan pagi dong tidak terima kasih. Betul kok? Tapi kalau makan di warung ini subayar lai terima kasih lai. Kadang-kadang dong janji itu mbak besok lai saya datang. Apa dong? Coba sebentar pulang, coba bapak coba. Pas mama siap makan, coba bapak bilang di mama, mama terima kasih. Wih, bapak berani terima kasih di mama itu mam tua pikiran. Mam tua pemikiran hanya ditujukan pada dua hal. Pertama pasti mam tua pikir bilang, tahu roh apa su naik di bawah Tuhan. Tapi yang kedua jangan sampai mam tua pikir, jangan sampai ini hari terakhir. Jadi bab Tuhan sudah kujus. Karena kita nih beromong terlalu banyak, melakukan yang tidak lain. Ada satu istri ini, dia protes dia pu suami. Dia bilang begini, Papa, saya lihat Papa su berubah. Berubah bagaimana? Bapak su tidak sama ke dulu waktu kita pacaran. Kok kenapa? Bapak nih dulu sedikit-sedikit Bapak su ajak kita makan nabas, kita semua. Sedikit-sedikit Bapak su ajak beli pakaian RB. Fix sayang, fix. Nah itu sedikit-sedikit. Bapak yang jawab fix, yang PHP ondor. Dulu sedikit-sedikit Papa datang, Papa bilang, tutup mata. Nah, itu. Sekarang kenapa Bapak su berubah? Bapak tidak begitu lagi. Bapak su tidak setia. Bapak tua bilang begini, Mama, coba Mama pikir. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan lain? Nelayan mana? Woi, mam tua simpan itu di hati dia. Malam pas mau tidur, mam tua masuk kamar duluan, kunci pintu, kas mati lampu. Bab tua datang, bab tua mau buka, tidak bisa. Bab tua bilang, Mama, iya, Mama, buka dulu. Tidak, Mama, tidur di luar. Mama, Bapak di luar saja. Mama, kita dua suami istri. Coba mam tua bilang begini, Bapak, coba Bapak pikir, nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Coba mau pikir. Makanya perjumpaan dengan Tuhan tuh harus seperti cinta yang mula-mula. Cinta yang mula-mula yang masih pi buang-buang umpan karena itu, nah itu sudah.
Ini majelis yang ini anggota sidi dong, ini kadang-kadang saya lihat dong drama. Datang kau tanya waktu sidi, waktu perhadapan penatua, dia akan bilang, apakah jawabmu? Iya, saya percaya dan berjanji. Kadang-kadang dong pakai ke menangis-menangis itu. Baru, ya saya percaya. Dan baru suruh foto kok kirim pi kampung. Tapi AS itu pemalas memati. Di sini juga ada. Baru kasih dia pimpin ini minggu 2 kali, saya suruh protes. Susana ada orang lain di Getsemani, hanya saya. Pernah dengar itu kalimat? Itu majelis dong ada di sini. Saudara-saudara, kita ini mau ke mana? Karena itu, seperti cinta mula-mula waktu kita berjumpa dengan Tuhan, itu tuh yang kita mau pakai. Sudah kok tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Renungkan itu ulang, saudara. Kenapa? Karena kita sudah terlalu jauh, hanya habis di dalam dunia kata-kata. Tantangan kita ini sudah tidak seberapa. Banyak orang bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya berdoa sampai saya bilang sampai berhenti toh. Karena kita lagi berdoa cari yang kita mau, nah bukan yang Tuhan mau. Kita berusaha begitu rupa untuk Tuhan ikut kita pun mau. Nah karena kita mau menyatu dengan Tuhan kalau Tuhan ini. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Saya berkhotbah di sini, saya kasih saudara, doa itu relasi, bukan kata-kata. Relasi yang baik itu memungkinkan kita berkata-kata dengan ini. Kalau saya dan Bapak ini, kami dua punya relasi, kami dua punya hubungan. Saya jalan kaki, Bapak Tuhan naik motor ketemu saya di jalan, tanpa saya minta Bapak Tuhan berhenti, tanpa saya minta. Pasti Bapak Tuhan bilang, Pendeta, mau pergi mana? Naik, karena kami dua punya. Tapi kalau kami dua tidak ada hubungan, kami tidak ada relasi, Bapak Tuhan naik motor, saya jalan kaki. Ketemu saya di jalan, Bapak Tuhan berhenti, Bapak Tuhan tanya, ojek om. Banyak orang terlalu perhatikan kata-kata sampai sulit membangun relasi. Relasi itu yang membuat kita tidak terpisahkan. Kalau relasinya bagus, kata-katanya ringan. Menurut saudara, saya ada relasi dengan sapu istri, kok tidak? Saya kenal sapu istri, kok tidak? Nah, karena kami dua kenal, saya kalau meminta apa-apa di sapu istri, saya minta dia ringan saja. Mak, bikin teh do sayang. Gelas kecil saya, gula jangan terlalu banyak, papa takut sakit gula. Kan cara mintanya begitu. Karena kita dua tidak terpisahkan, kami dua dekat. Cara minta kan, mak, bikin teh sayang, gelas kecil saya. Tidak mungkin saya mau minta teh di sapu istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis memtuat. Jadi saudara-saudara, bangunlah relasi dengan Tuhan sedemikian hingga kita berkata-kata dengan ringan untuk Tuhan. Yang dimaksud dengan kesungguhan itu, sungguh-sungguh itu kan bukan sungguh-sungguh berteriak atau sungguh-sungguh menangis. Yang disebut dengan sungguh-sungguh itu adalah sungguh-sungguh melepaskan beban. Ada beban, kita itu sungguh-sungguh. Banyak orang sungguh-sungguh berteriak, sungguh-sungguh menangis, tapi tidak sungguh-sungguh melepaskan beban. Bagaimana menyatu dengan Tuhan? Kasih kembali. Iya. Jadi saudara, saya ingin kasih tahu kepada saudara malam ini supaya jangan habis di dunia kata-kata. Kenapa? Karena jemaat Roma waktu itu berurusan dengan banyak sekali persoalan. Dong ada dalam tekanan politik dan tekanan sosial yang kuat. Banyak orang di masa pandemi ini ada yang bilang, saya bilang, Pak Pendeta, kita mau pergi gereja, Tuhan suruh kita di rumah, jadi bagaimana? Tuhan suruh lu di rumah. Alasan tidak pergi tapi pesta dia pi. Orang mati dia pi, tidak pakai masker. Aduh, cium sabu. Nah, kita sudah salah ini. Jadi saudara-saudara, semoga di malam hari ini ketika kita merenungkan tentang itu, kita bercerita dengan setiap orang yang kita ketemu dimanapun, untuk kasih tahu bahwa saya tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Karena apa? Kasih Kristus menjamin kita untuk kehidupan hari ini, untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Itu semua Tuhan yang sertai. Kalau kita belajar dia pun pasal sebelum ini, pembacaan sebelum ini, pasal 8 ayat 26, 27, 28, 29 dia kasih tahu. Nanti roh yang akan berdoa bagi kita.
untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Kenapa roh berdoa? Karena ada dua hal. Kita tidak tahu sesuatu yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu. Atau ada yang tahu besok jadi apa? Ada yang tahu. Yang kedua, roh yang berdoa bagi kita. Kenapa? Waktu kita ada dalam masalah, kita tidak tahu mana yang paling baik yang mestinya kita ambil sebagai sebuah keputusan. Nanti kalau ini dua hal sudah kita lakukan, baru kita boleh baca di ayat 28. Sebab Tuhan turut bekerja untuk dua hal tadi. Untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagaimana roh itu bisa tinggal di dalam kita supaya kita menyatu dengan Tuhan? Saudara, tidak boleh ada kepahitan di sini. Ini harus dikasih lepas. Saudara, tidak boleh ada amarah, iri hati tidak boleh ada di sini. Kalau di dalam kita hidup ini, itu amarah kita suka keluar, iri hati kita suka keluar, emosi yang meluap-luap, rasa kepingin balas dendam kita suka keluar. Ini bersih, baru roh itu masuk di dalam kita. Dengan kalimat lain saya ingin mengatakan, roh tidak bisa bersatu dengan mereka yang penuh dengan kepahitan dalam hidupnya. Tidak bisa. Jadi saudara mesti cek kembali sejauh mana saudara melekat dengan Tuhan. Harus. Dan cara cek kembali itu cek di kita hati ada apa. Jangan sampai hanya ada amarah. Orang lain yang beli motor, nah kita yang tidak tidur di rumah. Bilang cek dulu, cek apa, tahu dong kredit kokese. Woi, lama-lama kita mati gara-gara orang yang beli motor. Orang beli motor kita, disubili motor. Dia bilang, disubili. Lama-lama kita mati karena takuju. Jadi bersihkan kita hati semua, Roh Kudus masuk di situ. Tuhan memberkati kita. Yesus baik, baik.